Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Rita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kalian akan belajar materi esai. Anak-anak, sebelum kita membahas materi tentang esai, Ibu ingin menanyakan dulu kabar kalian. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anakku, pada materi esai ini kalian akan mendapatkan berbagai informasi dan semoga informasi itu menjadi ilmu yang akan berguna untuk kalian. Selamat menyimak. Tetap semangat. Esai. Pernahkah kalian mendengar esai? Mengawali pertemuan kita pada kali ini, Ibu akan menjelaskan dari pengertian. Esai adalah karangan singkat yang berisi pendapat penulisnya. Ada juga yang berpendapat esai adalah karangan prosa yang berisi pandangan pribadi penulis mengenai sebuah objek atau fenomena. Dapat disimpulkan pengertian esai. Esai adalah teks yang dapat digunakan untuk membahas berbagai fenomena seperti bahasa, budaya, politik, agama, sosial, dan lain sebagainya. Anak-anak, esai mempunyai struktur. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan atau tesis atau pernyataan umum. Yang kedua, dukungan atau argumen. Yang ketiga, kesimpulan atau penegasan ulang. Bu Rita menggunakan istilah PDK yang diambil dari huruf depan pada bagian struktur esai agar kalian mudah mengingatnya. P untuk merujuk kepada bagian pendahuluan. D merujuk kepada bagian dukungan. K merujuk kepada bagian kesimpulan. Anak-anak, perlu Ibu jelaskan bahwa pendahuluan atau tesis merupakan pendapat atau opini umum berupa pengenalan atau deskripsi yang berisi latar belakang permasalahan. Di bagian ini, isinya bisa berupa paparan tentang hal apa yang ternyata menimbulkan kegalauan, sehingga ada ketimpangan atau kontradiksi antara harapan dengan kenyataan, sehingga hal tersebut menimbulkan permasalahan.
Yang kedua, dukungan atau argumen. Di bagian dukungan atau rangkaian-rangkaian argumen berisi pendapat penulis sebagai penjelasan yang khusus membahas, mengemukakan pendapat. Di bagian ini banyak memuat pendapat penulis yang belum disampaikan oleh orang lain. Sehingga anak-anak, kalian semuanya sebagai calon penulis harus mampu mengungkapkan pendapat-pendapat kalian, pendapat-pendapat baru, pendapat-pendapat yang sangat-sangat bagus. Bahkan kalau bisa pendapat itu tidak sama dengan pendapat yang sudah ada, sehingga terjadi keterbaruan. Dan yang terakhir di bagian struktur adalah kesimpulan atau penegasan ulang. Kesimpulan atau penegasan ulang merupakan perumusan kembali secara ringkas mengenai pendapat atau tesis dan berbagai argumen yang telah disampaikan penulis pada dua bagian sebelumnya, yaitu bagian pendahuluan dan bagian dukungan. Dalam teks esai, biasanya pada bagian ini akan memuat solusi alternatif yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dibahas. Apakah struktur esai bisa dipahami, anak-anak? Bila bisa dipahami, maka selanjutnya kita akan masuk kepada bagian prinsip menulis esai. Prinsip-prinsip apa saja yang harus kalian perhatikan pada saat kalian menulis esai? Yang pertama, harus jeli dalam menemukan aspek-aspek menarik dari sebuah objek atau fenomena yang dibahas. Jadi kalian harus bisa menemukan objeknya benar-benar menarik, benar-benar hal yang baru, benar-benar bisa memikat pembaca untuk membaca tulisan kalian nanti. Atau yang akan dibahas nanti adalah benar-benar sebuah fenomena. Kalau sebuah fenomena, tentu saja itu akan sangat menarik. Berarti hal tersebut sedang ramai dibicarakan masyarakat. Hal tersebut sedang menjadi perhatian masyarakat. Yang kedua, bekali diri kalian sebagai penulis dengan pengetahuan. Kalian harus belajar banyak tentang hal-hal yang akan kalian tulis nanti. Yang ketiga,
Gunakanlah dukungan atau argumen atau pendapat yang kalian sampaikan itu benar-benar logis, terutama pada saat membahas objek atau fenomena yang dapat diterima oleh pembaca. Maksudnya begini anak-anak, pada saat kalian berpendapat tersebut, apa yang kalian sampaikan itu benar-benar masuk di akal para pembaca. Jadi kalian menyampaikan informasi, menyampaikan hal-hal yang ingin kalian jadikan sebagai dukungan atau argumen itu bisa diterima dan diakui benar adanya. Berikutnya, tulisan esai harus dibuat dalam bahasa yang mengalir. Arti kata mengalir di sini antara bagian dalam struktur itu saling berhubungan. Ada korelasi antar paragraf sehingga yang membaca benar-benar merasakan bahwa esai yang kalian tulis sangat menarik dan mudah dipahami. Berikutnya tentang kaidah dalam esai. Dalam esai, kebahasaan yang harus diperhatikan adalah menggunakan pernyataan persuasif. Artinya anak-anak, apa yang disampaikan oleh kalian sebagai penulis harus bisa membuat pembaca tertarik. Harus bisa mengungkap hal-hal yang menarik. Kemudian yang kedua, menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Karena posisi kalian pada saat menjadi penulis esai, kalian menyampaikan pendapat, kalian memberikan penilaian, dan kalian mengomentari hal-hal yang sedang kalian sampaikan atau kalian bahas. Yang ketiga, menggunakan istilah teknis sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Istilah-istilah teknis ini sesuai dengan bidang yang kalian pilih. Misalnya, yang dipilih adalah bidang kesehatan. Maka, di era pandemi, istilah teknis yang sering digunakan dalam bidang kesehatan, misalnya COVID, prokes, vaksin. Hal ini berhubungan dengan bidang kesehatan. Hal-hal lainnya bisa disesuaikan dengan istilah-istilah teknis yang sesuai dengan bidang keahlian.
Yang keempat, anak-anak menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang mengekspresikan sikap atau respon terhadap sesuatu hal. Mengapa ada kata kerja mental dalam teks esai? Karena teks esai ini berhubungan dengan karakteristiknya sebagai teks eksposisi yang sifatnya argumentatif dan mempunyai tujuan mengungkapkan sejumlah pendapat. Beberapa contoh kata kerja yang sering digunakan dan termasuk dalam kata kerja mental antara lain mengidentifikasi, mengingatkan, menegaskan, mengandalkan, dan menentukan. Anak-anak, selain kata kerja mental, hal-hal lainnya bisa saja kalian temukan pada saat kalian menulis esai dan kalian mempunyai teknik menulis yang menjadi ciri kalian sebagai penulis. Namun yang harus diingat bahwa kaidah kebahasaan lainnya yang kadang mendominasi dalam teks esai adalah pilihan kata atau diksi. Kemudian gaya penulisan. Dan hal ini berhubungan dengan kebiasaan kalian, style kalian, gaya kalian menulis. Karena biasanya setiap orang berbeda-beda. Anak-anak, hal-hal tersebut berhubungan dengan kaidah kebahasaan yang ada dalam esai. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa kritik dan esai adalah dua jenis tulisan yang hampir sama. Ya, sama-sama mengungkapkan pendapat dan argumen. Namun, penulis kritik dan esai haruslah melakukan analisis dan penilaian secara objektif terlebih dahulu agar dapat dipercaya. Selain artikel, resensi, dan ulasan, dalam kolom yang biasa dibaca dan ditulis oleh penulis lepas yang bukan redaksi, terkadang ada kritik dan esai. Kedua jenis teks ini sangat menarik untuk dipelajari karena memberikan wawasan sekaligus melatih berpikir kritis dalam menilai karya orang lain. Namun, yang harus kalian ketahui bahwa antara kritik dan esai mempunyai perbedaan, walaupun keduanya sama-sama memberikan penilaian terhadap sebuah karya atau sesuatu yang sedang fenomenal. Beberapa hal yang harus kalian ketahui bahwa kalau dilihat dari ilmu pengetahuannya, maka kritik dan esai bisa dibedakan. Kritik yang menjadi objek kajiannya adalah karya. Misalnya,
sesuatu hal yang fenomena dalam kehidupan masyarakat. Kritik pendeskripsiannya karya. Bila karya itu berwujud buku, maka deskripsinya berupa sinopsis atau novel. Namun esai tidak ada ringkasan atau sinopsis karya. Kritik, data-datanya disajikan secara objektif. Sedangkan di esai tidak selalu membutuhkan data. Kritik pada saat penilaian terhadap sebuah karya harus dilakukan secara objektif, disertai dengan data dan ada alasan yang logis. Sedangkan esai kajiannya dilakukan secara subjektif, artinya menurut pendapat pribadi si penulis esai. Dalam memberikan penilaian, seringkali kritik menggunakan kajian teori yang sudah sangat matang dan terpercaya. Namun di dalam esai, kajian teori itu boleh digunakan, boleh tidak. Bahkan esai hampir tidak mencantumkan kajian teori. Tetapi untuk mendukung, diperbolehkan referensi atau kajian teori dari para ahli dijadikan sebagai dukungan. Tapi kalaupun tidak ada, tidak apa-apa. Kalau ada referensi, maka harus ada daftar pustaka. Yang terakhir, dikritik pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Sedangkan di esai, objek atau fenomena yang dikaji tidak dibahas secara menyeluruh, tetapi hanya pada hal-hal yang menarik menurut pandangan penulisnya. Namun, pada saat melakukan pembahasan, tetap harus utuh dan menyeluruh. Anak-anak, apabila kalian sudah pernah menulis esai, maka pada masa yang akan datang, kalian tetap akan tertarik dan ingin menulis esai kembali. Karena manusia hidup selalu demikian yang bisa disampaikan untuk materi esai. Apabila ada pertanyaan, boleh disampaikan kepada Bu Rita. Jangan lupa like dan tetap semangat anak-anak. Terima kasih. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berikutnya Bu Rita akan memberikan tugas untuk kalian agar kalian semakin terampil menulis dan terampil mengemukakan pendapat. Tugas untuk kalian setelah kalian menyimak materi tentang esai adalah kalian Ibu minta menulis esai. Ibu memberikan kebebasan pemilihan topiknya.
kalian boleh membicarakan permasalahan yang sedang fenomenal di masyarakat yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, sesuatu yang ada pada lingkup sosial masyarakat. Kalian juga boleh memilih topik yang berhubungan dengan teknologi. Perkembangan teknologi saat ini sangat kalau kalian ingin menanggapinya, ingin mengemukakannya, bidang kesehatan juga akan menjadi bahasan yang sangat menarik untuk dijadikan esai. Pasca Indonesia kena pandemi COVID-19, banyak hal yang bisa kalian kupas dalam tulisan esai. Ranah hukum itu sangat luas untuk dibahas. Kalian boleh menentukan topik yang berhubungan dengan bidang hukum. Demikian pula pendidikan. Kalian boleh membahas hal-hal yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Budaya pastinya akan menjadi hal yang menarik juga untuk kalian bahas. Anak-anak, dunia politik Indonesia pun akan sangat menarik untuk kalian bahas menjadi esai. Untuk itu, silahkan kalian menentukan mana yang akan kalian jadikan topik dari bidang-bidang yang sudah Ibu sebutkan. Selamat mengerjakan anak-anak. Jangan penulis Anda